Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stendi Badiang dengan NIM 1820201016, Fakultas Teknik Elektro. Dosen penguji Mary Mainitaju, STMkom. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemrograman tingkat lanjut. Termasuk di penjelasan pemrograman tingkat lanjut. Dalam pemrograman berbasis web saat ini telah berkembang model programmer berorientasi objek orientasi programming atau OPP, menggunakan network untuk membentuk tim programmer membuat sebuah aplikasi yang kompleks dengan lebih cepat dan mudah. Program pelatihan web programming tingkat lanjut ini merupakan kelanjutan dari level intermediate atau ditujukan bagi peserta yang telah menguasai programan terstruktur secara khusus mempelajari programmer berbasis web menggunakan network atau PHP yang populer, yaitu di Cold GNIT atau CI. Pengertian bahasa programming: kita pasti pernah menggunakan aplikasi ojek online, game, media sosial, atau kita pasti pernah melihat aplikasi kasir di swalaya atau tempat berbelanjaan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa bahasa program adalah sebuah sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi perintah atau perangkat komputer agar bisa menjelaskan fungsi tertentu yang spesifik. Kita lanjut. Setiap jenis bahasa memiliki struktur penyusunannya berupa prosedur sistematis yang diantaranya dalam kode untuk membuat perintah. Ini disebut dengan algoritma, dan setiap jenis bahasa pemrograman menerapkan kategori tersebut berikut ini. Yang pertama, runtunan dimulai dari langkah awal, yaitu instruksi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya secara berurutan. Yang kedua, perulangan. Struktur perulangan membuat program dapat menjelaskan perintah secara berkelanjutan sehingga berhenti pada kondisi tertentu. Yang ketiga, percabangan. Di sini bahasa pemrogram mulai beranjak ke tingkat lanjut. Struktur bahasa pemrograman dapat berupa perencanaan yang berarti menginstruksikan pada komputer agar dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan pilihan syarat-syarat tertentu. Pengoperasian program melibatkan beberapa peran keras komputer. Program lebih dulu disimpan dalam memori RAM sebelum sistem operasi dapat menjalankannya. Lanjut. Terdapat 4 jenis bahasa pemrograman dalam kategori ini. Di antaranya: 1. Bahasa mesin berupa bahasa biner dengan kode angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat rendah, istilah lain dari bahasa rakitan dengan kode huruf singkat. Bahasa tingkat menengah menggabungkan kode kata-kata dan simbol. Bahasa tingkat tinggi menggunakan kode dari isyarat istilah yang lebih dipakai manusia. Bahasa tingkat rendah. Tingkatan ini termasuk generasi paling awal dari bahasa pemrogram. Umumnya masih menggunakan kode-kode biner atau bahasa mesin berupa huruf dan angka. Bahasa tingkat menengah setingkat di atas kode mesin. Bahasa pemrograman tingkat menengah mulai menggunakan kode huruf, angka, dan simbol khusus. Bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa inilah yang paling banyak dipakai saat ini. Bisa digunakan pada pemrograman berbasis website dan basis data. Untuk diaplikasikan bagi
perangkat komputer, desktop maupun mobile. Contohnya bahasa Turbo, C++, Visual Basic, Deepl, PHP, dan Turbo Pascal. Kita lanjut, macam-macam bahasa pemrograman tingkat tinggi, diantaranya adalah C++, Visual Basic, PHP, Delphi, Basis, COBOL, Pascal, Fortran, Algol, PL1, RPG, APL. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan di hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya atas nama Stendi Badiang pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman atau saudara-saudara yang baru lulus SMA atau yang lagi pengen kuliah, jangan lupa untuk masuk di kampus kami, yaitu kampus UNPI yang logonya seperti ini, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang bertempat di Kota Manado, Kelurahan Bahu, lingkungan 2. Di sana ada berbagai macam fakultas, dari keperawatan, teknik, hukum, fisip, tambah dengan pertanian, sastra. Banyak fakultas di sana, di kampus ini. Bagi teman-teman yang menyukai atau yang baru lulus SMA, silakan mengunjungi kampus kami dan mendaftarkan diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih.